Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Riza Siva Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bertemakan sistem penggajian pegawai. Di sini ada pengertian sistem penggajian pegawai. Sistem penggajian karyawan atau istilah modernnya sistem payroll merupakan sistem yang membantu perusahaan dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan gaji. Gaji sendiri merupakan balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu dari perusahaan tempat bekerjanya. Perusahaan tentu tidak menginginkan adanya kesalahan dalam pembayaran gaji karyawan. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah sistem yang mengatur soal penggajian karyawan. Dan di sini ada data yang dibutuhkan dalam sistem penggajian. Masukan data yang dibutuhkan dalam sistem penggajian terbagi menjadi dua, yaitu data konstan dan data variabel. 1. Data konstan. Data konstan merupakan data yang tetap dan tidak berubah dalam sistem penggajian. Data konstan ini berubah hanya jika ada pembaruan data dari pekerja. Data-data konstan meliputi nama karyawan, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, status pernikahan dan jumlah tanggungan, jumlah penghasilan tidak kena pajak, jumlah gaji, divisi tempat bekerja, dan iuran BPJS. 2. Data variabel. Data variabel merupakan data tidak tetap yang selalu berubah tiap periode pembayaran gaji. Oleh sebab itu, data variabel perlu dimasukkan ke sistem penggajian setiap periode pembayaran. Data-data variabel berisi jumlah jam atau hari kerja, jumlah cuti, izin atau sakit, hari libur, penghasilan, dan potongan pajak kumulatif. Lalu selanjutnya ada prosedur sistem penggajian pegawai. Sistem penggajian mengatur berbagai prosedur yang memungkinkan perusahaan mencari, menyeleksi, atau memecat pekerja serta untuk mengendalikan pembayaran gaji pekerja. Prosedurnya tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan, karena tentu kebutuhan dan kepentingan tiap perusahaan berbeda-beda. Jaringan prosedur yang ada dalam sistem penggajian terdiri dari hal-hal berikut. Prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur ini berguna untuk mencatat waktu kehadiran pekerja menggunakan sistem kehadiran yang diterapkan masing-masing perusahaan. Catatan waktu kehadiran tentu berfungsi untuk menentukan gaji yang didapat pekerja. Sistem kehadiran yang biasa digunakan perusahaan diantaranya adalah sistem absensi digital, penggunaan kartu, absensi sidik jari, absensi berbasis web, dan absensi biometrik. Lalu yang kedua ada prosedur pencatat waktu kerja. Sebuah perusahaan biasanya menerapkan jam kerja 8 jam sehari. Jika pekerja bekerja kurang dari 8 jam, maka dianggap pulang lebih cepat. Sedangkan pekerja yang bekerja melebihi 8 jam dapat dianggap lembur. Kebijakan pulang cepat dan lembur tentu telah diatur oleh perusahaan dan akan berpengaruh pada gaji yang didapat pekerja. Lalu selanjutnya yang ketiga ada prosedur pembuatan daftar gaji. Prosedur pembuatan daftar gaji berdasarkan pada surat keputusan mengenai pengangkatan pekerja baru, pemberhentian karyawan, kenaikan pangkat, penurunan pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya, dan daftar hadir kerja pekerja. Lalu selanjutnya yang keempat ada prosedur distribusi biaya gaji. Prosedur distribusi gaji disalurkan kepada tiap divisi yang menikmati manfaat tenaga kerja. Distribusi ini berguna untuk mengendalikan biaya dan menghitung harga pokok produk. Lalu selanjutnya ada prosedur pembayaran gaji. Prosedur pembayaran gaji memiliki kaitan dengan fungsi akuntansi dan keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek pembayaran gaji. Sedangkan fungsi keuangan mencairkan cek tersebut atau mengirimkan gaji ke rekening pekerja. Lalu selanjutnya, bagaimanakah sistem yang baik? Untuk menghitung gaji karyawan, tim HRD akan memperoleh data konstan dan data variabel yang sudah valid agar dapat diproses untuk menentukan gaji karyawan per orang. Lalu, tim HRD akan menghitung pajak penghasilan atau PPh 21 karyawan sesuai status jabatan maupun keluarga. Setelah itu,
tim HRD mendapatkan rekapan revisi perhitungan pajak gaji dari bagian pajak, serta membuat slip dan daftar gaji seluruh karyawan. Perhitungan gaji tersebut kemudian direvisi oleh bagian divisi keuangan perusahaan. Lalu, apabila tidak ada kesalahan, tim HRD akan membuat cek tunai yang berisi jumlah gaji seluruh karyawan dan menyerahkannya kepada pimpinan perusahaan untuk diproses. Dan terakhir, tim HRD akan melakukan cek tunai, mentransfernya ke bank mitra agar dapat ditransfer ke rekening masing-masing karyawan. Sistem penggajian dibuat untuk memudahkan kerja manajemen dalam mengatur dan membayarkan gaji kepada setiap pekerja yang bekerja di perusahaan. Dengan menerapkan sistem, perusahaan menekan angka kesalahan atau kekeliruan yang dapat menyebabkan masalah ke depannya. Masalah gaji tentu sangat sensitif bagi setiap orang. Oleh karena itu, sistem penggajian dibuat sedemikian rupa untuk melancarkan proses perhitungan dan pembayaran gaji. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.